Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, jawaban Agatha dan Elia Miron membuat penanya ini benar-benar tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya. Dan buat saudara yang selalu terberkati dengan penjelasan Agatha dan Elia Miron, langsung tekan tombol like yang ada di bawah. Dan juga share atau bagian video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Iya, kan nggak mungkin. Logikanya gitu. Berarti pas di zamannya Nabi Musa itu, Nabi Musa sendiri dan umat itu tidak mengetahui bahwa pada saat itu tuh sebetulnya Allah itu bisa menjadi manusia gitu Kak. Pada saat itu, pada saat Nabi Musa Enggak, ya. pengertianmu aja yang amburadul. Mereka nggak berpaham begitu. Tahu, orang Allah itu sudah datang kepada Abraham ya di dalam Kejadian 18. Itu dalam rupa manusia. Yang menuliskan kisah Abraham itu Musa. Jadi apakah Musa tidak tahu Allah itu datang dalam teofani atau dalam penampakan manusia? Ya tahu. Cuma kalau yang masalah Abraham itu kan saya pernah dengar dari Rabi Yahudi, Robi Tabia Singer, katanya itu yang datang itu 3 malaikat Kak, malah Elohim ya, itu Rafael, Gabriel dan Mikael. Mana dalilnya? Yang 3 Mana yang dalilnya? ada di itu kayak yang 3 utusan. Saya nggak percaya. Mereka aja nyontek kitab orang Kristen kok. Iya, mereka ngambil kitab kami kan? Mereka itu nyontek kitab kami di abad 10. Kitab Oh kami iya, itu Yahudi Rabbinik, lama, Yahudi Septuaginta. Rabbinik itu berarti Iya, Yahudi Rabbinik itu adiknya Islam. Karena mereka baru ada di abad 10. 10. Kalian abad ke-7. Ada lagi. Kami Kalian abad pertama. kedua kalinya. Jangan percaya sama Rabi Yahudi. Betul. Nggak ada yang betul. Oke. Oke, itu aja sih kayak mau ditanya. Makasih ya. Ya. Jadi mereka tuh mencontek-contek juga gitu loh. Yang original itu cuma Oke. Kristen. Karena di abad kami yang membuka abad gitu loh. Yesus yang 11-12 ya, itu 11-12. Yes ya Pak. gitu loh. Apa Mike? Kamu mau ngomong apa tadi Mike? Michael? Michael? Jangan ikut Rabbinik. Rabbinik itu sekte baru, bukan Yahudi purba sebenarnya. Itu kan dari Rabi Akiva, Rabbinik itu. Ya, betul. Tahap-tahap dibawa Rabbinik ke Kristen. Jauh Itu lah. kan yang dia kalau ngasih kurban muter-muter ayam kan? Kapan lah Musa ngajarin kayak gitu? Terus sejak kapan juga Daud sama Abraham itu ngetok-ngetokkan kepala gitu ke tembok rata? Memang ada gila-gila ya. Orang stres. Apa-apa emang gak jelas. Jadi jangan bilang orang Kristen contek orang Yahudi ya. Kitab kami sudah ada, baru Yahudi Rabbinik baru lahir. Ya, cuma beda berapa ratus tahun lah kalian, 200 tahun. Ya kan? Kalau gereja nggak mengkanon kitab kita jadi kayak gini, nggak ada yang punya kitab, cuman kami yang punya kitab ini. Betul. Tempat di konsili Kartago, nggak ada yang kenal Musa kalau nggak dari sini. Kalau ini nggak dikanonkan, nggak ada yang kenal Abraham. Naskah Masora baru abad ke-10 kok. Iya, naskah orang Kristen lah paling tua. Jadi jangan bilang kami contek, kami yang dicontek. Yang dicontek dituduh pun. Apalagi yang di abad ke-7, mohon maaf ya. Aku nggak menyebut loh, nggak menyebut. Ya. Tanya abad. Abad ke-8. Halo Kal, hilang dulu. Baru aku bilang kalsium. Halo. Kok kaget kalian duo maut? Dari dulu ya kami duo maut. Jangan Mike. Halo. Bang Toto. Halo. Malam Kak. Malam. Islam Kristen Pak. Kristen. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kemarin saya lihat ke Elia ya. Kemarin saya lihat Elia itu bilang katanya Yesus bukan Allah katanya. Hah? Di mana aku bilang kayak gitu? Ngarang-ngarang. Saya lihat
Enggak benar, benar nggak ngarang, saya nggak ngarang. Di TikTok Tunjukkan katanya datanya, Yesus tunjukkan. bukan Allah katanya. Tunjukkan. Ya di mana? Tunjukkan Dia, dulu. dia bilang dia di TikTok ya. Iya di mana? Gini, Buktinya gini, Yesus gini. bukan Allah. Iya, Ya kasih aja Pak. Mana? nggak. Yesus Saya adalah- lihat di TikTok, saya lihat di TikTok. Gini Pak, Yesus adalah Allah tapi dia bukan Jangan Bapa. Gitu loh. Oh gitu. Iya di sini Yesus adalah Allah tapi dia bukan sang Bapa. Nah, Mungkin sekarang Bapak lagi sekarang bermimpi gini. di dalam goa-goa ya. Jadi Enggak, gini Elia. Boleh nggak saya berdoa gini? Yesus, engkaulah Allah kami yang hidup. Boleh nggak? boleh. boleh. Boleh kan? Boleh. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Allah Yesus, itu engkaulah hakikatnya dia. Allah yang hidup. Boleh kan? Bapak, dengar ya Pak ya. Allah itu adalah hakikatnya dia. Bapak mau joget-joget, menortor pun dan ber-DJ, dia tetap Allah, nggak bisa berubah. Allah itu nggak pernah berubah Pak. Iya betul. Gitu loh. Jadi dia adalah Allah. Jadi kalau Anda katakan dia Allah yang hidup, justru itu benar. Kenapa? Karena dia adalah Allah sang pemilik hidup. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dialah hidup itu sendiri. Gitu loh. Jadi nggak salah. Bapak ini katanya Kristen Wahabi. Ini Kristen Wahabi. Enggak, saya benar Agatha. Saya lihat dia, makanya saya bingung. Nggak percaya Jangan samakan saya Yesus sama dan Bapak. Allah gitu Saya katanya. sama Elia, Dia bilang Pak. gitu, makanya. Udahlah kau fitnah, nggak tunjukkan dalilnya di mana, malah nggak benar lagi argumennya. Saya lihat di TikTok. Saya ngapain fitnah itu dosa. Saya tahu fitnah dosa. Aha, tonton lagi Pak videonya. Tonton lagi. GWS Pak. Aduh. Ya kalau nggak fitnah tonton lagi lah biar kau paham. Yang dimaksud Elia itu tadi tuh bukan Allah Bapa maksudnya, bukan sang Bapa gitu loh. GWS ya. Teman-teman. Michael, kau itu kejeda terus loh Michael. Dek. Woi Michael. Gue denger kok. Halo Ordinary. Selamat malam. Mau tanya apa Malam. Pak? Ordinary mau tanya apa? Bukan mau tanya. Kebetulan udah saya kan udah ngikutin apa kalian ini, diskusi kalian ini. Saya sebagai Kristen gini bingung. Kenapa Untungnya kalian? Apa untungnya kalian mendebat-debat agama ini? Oh, nggak ada aku debat di sini Pak. Kami di sini memberitakan firman Tuhan. Apalah untungnya? Untungnya banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang melihat kebenaran. Dan jadi guru BP kau di sini. SD. Lalu untungmu apa naik ke atas sini? Apa untungmu? Gini ya, orang Kristen itu diperintahkan untuk berbuah loh. Kita itu jangan menyimpan talenta itu untuk diri kita sendiri. Kita juga harus membaginya kepada yang lain gitu. Kita itu harus menghasilkan buah dari talenta yang sudah kita punya. Gitu loh. Orang Kristen kalau udah percaya kepada Yesus terus kau diam aja, selesai kau. Nggak Kristen lah itu namanya. Nah, kau harus memberitakan Injil. Orang disuruh memberitakan Injil kau malah kau nikmati sendiri. Dihukum kau sama Tuhan Yesus. Malah untungnya banyak orang yang selamat lah. Gimana sih Anda ini? Anda tidak tahu ya. Belajar Alkitab sih kau. Konek ya. Bacalah dulu ya, aku sambil buat tugas ya. Justru dengan adanya TikTok ini membuka kesempatan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan itu datang kedua kali. Itu perintah Tuhan Yesus loh.
Halo, Alvalino. Oh. Nih ada yang ngejawab nih. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya tak pilih menyerah. Bagus ini. Aduh. Halo, Olat. Mikum. Mikum. Alvalino. Halo. Isam Kristen, Bang? Halo, iya malam. Wah, selamat malam. Silakan Bang, Islam atau Kristen? Saya Islam. Silakan Bang, mau bertanya apa tentang iman Kristen? Ya, saya mau tanya, itu Tuhan Yesus punya mama enggak? Ada, kemanusiaannya punya ibu, Punya ibu. punya mama. Agak semangat ya Bang. Ah, lama ah. Kenapa Bang? Jangan lemas-lemas ya. Jangan seperti yang kena makanan kedaluarsa. Iya. Ya. Kita harus semangat Pak ya. Lanjut Pak. Kayak aku kemarin kali ya, sampai mencret. Silakan Bang, mau nanya apa lagi Bang? Halo? Astaga Tuhan. Ada apa lagi Bang yang mau ditanya Bang? Jaringanku. Jaringanmu bagus kok Pak, kelihatan di sini. Ya udah Pak GWS ya. Mungkin kepalamu yang jalannya kurang cepat. Lemes sekali Bapak, minum dulu ah. Kayak rumput lemas kau. Biasa aja dong keyboardnya. Ya. Sok profesional. Aduh. Aduh. Aku kan pengusaha 5 triliun. Kemarin ada yang mau ngasih aku 10 M. Jadi Karena aku itu yang ngasih. enggak ada kemarin tanya kan. Di mana dalilnya babi halal? Aku kasih dalilnya babi halal, enggak ada 10 M-nya. Halo, Ces. Halo Kak, Halo, Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan Kak, mau bertanya apa? Mau tanya yang tulis kitab Matius sampai Yohanes itu siapa ya Kak? Ya masing-masing nama penulis itu, nama Injil itu. Iya. Matius ya Matius, Lukas ya Lukas, Markus ya Markus, Yohanes ya Yohanes. Itu adalah Aku kesaksian pernah lihat di video katanya, Rasul itu. aku pernah lihat video katanya anonim gitu Kak. Mana Yang ada. tulis. Itu ada namanya Tapi Iya, memang ada di YouTube sih. Siapa namanya yang bilang itu anonim itu? Orang liberal itu biasanya. Guru Gembul. Ya, Iya. Guru Gembul ya. Ah, itu naik bule luar negeri. orang luar negeri. Orang luar negeri pun banyak yang on-nya, nggak usah langsung percaya kau. Objektif. Orang luar negeri itu yang ateis. Iya. Jelas-jelas namanya di situ Injil Matius. Ditanya lagi siapa penulis anonim. Penulis. Itu. Ada lagi Kak yang mau ditanya Kak. Jangan percaya hoax kayak gitu Kak. Ya, itu kan mereka nggak punya dasar mengatakan demikian. Apa lagi yang mau ditanya? Paling mau dulu aku kalau baca Apa Kak? nama kadang suka bingung
misalnya ada salah satu orang yang berdosa, aku agak lupa sih kisahnya, tapi yang dihukum tuh padahal satu orang doang yang berdosa, tapi keluarganya dihukum semua gitu, maksudnya yang ditelan bumi gitu. Maksudnya kenapa ke salah satu orang tuh dilimpahkan sama ke keluarganya? Yang di mana? Yang di mana yang telan bumi? Belum tahu sih aku. Perjanjian lama. Apa itu? Apa? Kisahnya siapa telan bumi? Musa. Siapa kak? Iya, lupa juga. Gak tahu, coba cari dulu ayatnya nanti biar kita bacain. Jadi kakak cari dulu. Siapa? Nabi. Ditelan bumi siapa kak? Oh mungkin itu Lut, Nabi Lot bukan Lot. Korah ya? Telan bumi. Mungkin kisahnya si Lot itu kali ya yang jadi Lot mungkin. yang garam itu. Loh itu bukan ditelan bumi lah. Iya. Yang Korah. 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 Aku baca keseimbangan kundang itu kayaknya. Kayaknya kamu bukan Kristen ya kamu ya? Kristen. Kristen apa? Protestan. Gereja di mana? Di GBI. Ada Korah itu memang ada di dalam Alkitab. Bilangan 1 ayat 1 sampai 33 ada. Terus kenapa Pak? Yang di mana Kak kisahnya? Maksudnya bingung aja gitu kenapa. Kakak udah baca? Iya, tapi rada lu. Gimana aku ingat? Korah, Datan dan Abiram kan yang memberontak kepada Musa kan? Ya bukan? Iya, memberontak kayak yang nggak percaya putusan Tuhan. Nah, jadi dia berdosa tapi satu keluarga yang dihukum ditelan bumi gitu. Korah ini adalah seorang Lewi juga ya. Sepupu pertama Musa ya. Oh iya, Korah ini mati bersama ayahnya kan, karena mereka ini ya. Nggak semua sih. Coba aku baca dulu ya di bilangan. Oh, udah itu bilangan 16 itu. Ya. Terus Kak, kenapa Kak mau bertanya apa di situ? Kakak udah lihat kejadiannya? Udah baca? Iya, pernah baca waktu itu. Terus jadi timbul apa yang pertanyaan. Kakak tahu? Kenapa mereka Satu, maksudnya kayak bingung kenapa satu kesalahan orang tapi satu keluarga dan sisi rumahnya semua yang dihukum gitu maksudnya. Dia memberontak kan? Memberontak melawan Musa. Iya. Beserta 250 orang pemimpin umat itu, yaitu orang yang dipilih oleh rapat. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata, sekarang cukuplah benak umat itu dan orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan semuanya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan dia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbendaharaan hai Korah dan kamu segenap kumpulanmu, bubuhkanlah api di dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan. Cukuplah itu hai orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Oh ya, mereka ini memberontak Kak, makanya dibunuh. Sebab engkau itu ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut padanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak Eliab. Tapi jawab mereka, kami tidak mau datang, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun?
sehingga masih juga engkau menyebutkan diri dengan Tuhan atas kami. Sungguh engkau tidak membawakan dia. Lalu sangat marahlah Musa dan berkata, janganlah memperhatikan Dia, si Korah itu dia yang ternyata memimpin pemberontakan melawan Musa. Ya. Di dalam bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Makanya dia matinya itu ditelan bumi yang terbelah. Jadi dia memimpin pemberontakan dan orang-orang yang memberontak sama dia juga ikut. Jadi bukan hanya dia seorang diri, yang lain juga ikut bersalah. Gitu. Untuk istrinya dan para anak-anaknya kenapa juga kena ya, Kak? Kan ikut memberontak. Maksudnya kenapa? Oh, istrinya juga ikut ya, Kak? Mereka semua memberontak. Baca bilangan 16 ayat 1 dan 3. Lalu nanti kematiannya di ayat 32 sampai 33. Karena dia yang memimpin pemberontakan itu. Itu kan ketika pemberontakan itu ketika dia, bangsa Israel itu dari Gunung Sinai ke Kadeshi. Sebelum ke Moab mereka. Gitu. Jadi memang mereka itu dibinasakan melalui bumi yang terbelah gitu. Ada juga di dalam Ulangan 11 ayat 6 dimention kembali, lalu di Mazmur 106 ayat 17 gitu ya. Itu poinnya di ayat 27, Kak. Kan mereka itu kan masing-masing mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan kepada mereka. Nah, ternyata nih ya, berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang fasik ini, janganlah kamu kena kepada sesuatu pun kepunyaan mereka, supaya jangan mati, lenyap. Tetapi ini nih ya, ayat 27, maka pergilah mereka dari sekeliling kediaman Korah dan Abiram. Keluarlah Datan Abiram lalu berdiri depan pintu kemah bersama-sama dengan istrinya dan para anaknya. Nah ini mereka tuh gara-gara kan udah bikin kayak mereka tuh masing-masing memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi yang tidak membubuhkan itu dia akan mati gitu. Yang tidak membubuhkan kurban itu, nah keluar ini anak dan istrinya ya mati semuanya gitu. Tapi anak-anak Korah nggak mati loh. Ada 2 ya enggak? Di ayat 11 anak-anak Korah itu nggak mati. Bilangan 26 ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Yang mati itu yang memberontak. Ingat ya, yang memberontak. Ayat 10, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, kumpulan yang memberontak tadi, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Jadi di dalam bilangan 26 ayat 10 ini dijelaskan berarti ada 250 orang itu dimakan api. Dan juga kumpulan-kumpulan pemberontak itu yang mati ditelan bumi. Tetapi ayat 11-nya, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi Tuhan itu menghukum mereka yang memberontak. Yang tidak memberontak enggak begitu. Gitu, ya. Ini tuh si Korah itu pengen ini ya, jabatan imam sama seperti si Harun dan Musa. Betul. Padahal ini masih sepupu pertama, ini masih sama-sama Bani Lewi, sama-sama orang Lewi. Cuma dia itu pengen ini. Jadi kan Musa ini kan memimpin mereka keluar dari Mesir. Maksudnya biar digantikan keimamatannya. Si Korah ini pengen juga jadi imam gitu. Hanya mereka memberontak. Ada lagi yang mau ditanya, Kak? Masih ada lagi, Kak. Ya apa? Hubungannya tentang keadilan Tuhan sih. Aku soalnya banyak nonton di YouTube. Misalnya karena keadilan Tuhan, kenapa kita semua maksudnya dosa Adam dan Hawa itu jadi dosa keturunan setiap orang gitu, maksudnya kayak manusia lahir aja dan dibilang itu nggak banget, kita nggak apa-apa. Dosa keturunan tuh nggak ada, Kak. Kakak tidak menanggung dosa siapapun. Betul. Oh Ya, setiap orang Adam itu tanggungannya masing-masing. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi kita ini tidak menanggung dosa siapapun. kalau yang dosa Adam itu berarti kita ya kan aku sering baca atau dengar itu di
kalau Minggu. Jadi dosa Adam itu yang membuat semua manusia berdosa dari lahir aja tuh sudah berdosa. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus supaya kita. Karena aku tanya, kalau dari lahir udah berbuat dosa, apa dosa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Apa dosa apa yang dilakukan anak yang baru lahir itu? Dosa karena keturunan Adam. Aku dengarnya kayak gitu. Nggak ada. Makanya jadi timbul Adam yang pertanyaan. berbuat dosa, tidak mungkin kita yang menanggung dosa Adam. Tetapi dampak dari keberdosaan Adam, yaitu tua, sakit, mati, itulah yang kita terima. Tidak berotoritas lagi di dunia ini itu. Jadi dampak dari keberdosaan Adam, kita tidak lagi memiliki otoritas atas bumi ini. Karena di dalam Alkitab kan dikatakan apa? Penuhi, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Dan hilang otoritas kita dari bumi ini. Makanya coba lihat, semua orang dipengaruhi setan. Manusia tidak lagi berkuasa terhadap dirinya sendiri. Tetapi keinginan-keinginan iblis itulah yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan si iblis tadi. Makanya Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu mengikuti segala yang dia inginkan gitu. Jadi kita tidak berotoritas bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi dampak itulah yang kita terima, bukan dosanya si Adam yang kita terima gitu. Dampak dari keberdosaan Adam. Sehingga kita tidak diajarin berdosa pun kita berpotensi besar untuk melakukan dosa. Ya, karena citra Allah itu udah Iya, rusak maksudnya di dampak dalam sih. keturunan. Apa? Maksudnya iya, masalahku tuh hukumannya gitu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa yang berdosa, kita yang ngelakuin apa-apa tuh jadi nerima dampaknya gitu, yaitu kematian. Coba kalau bapakmu yang seorang kedua. pejabat, bapakmu seorang pejabat, dia korupsi. Karena dia sudah melakukan korupsi, akhirnya kan apa? Dia dipecat, semua hartanya disita. Kamu yang sebagai anaknya kena dampaknya nggak? Kamu pasti kena dampaknya. Kamu dihina, dimaki, jadi miskin. Itu yang kamu terima. Tetapi yang menerima hukuman atas kesalahan bapakmu ya bapakmu. Kamu tidak menerima hukuman. Kamu cuma terkena imbas atau dampak. Itu. Kamu tidak menanggung dosa siapapun. Kamu yang menanggung dosamu sendiri. Nih ayatnya nih ada nih. Ya. Nih. Ya, Galatia 6 ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tuh. Jadi apa yang kamu pikul ya tanggunganmu sendiri. Jadi dosamu itu tidak pernah ditanggungan kepada orang lain. Kenapa? Berarti kematian itu maksudnya jadinya dampak ya, Kak? Dampak. Makanya manusia itu kan menjadi tua, menjadi sakit-sakitan. Akhirnya mati. Upah itu kan dampak, makanya Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Dampak dosa itu ya maut. Kita mati ya karena keberdosaan kita. Kita bisa dapat mati ya karena dampak keberdosaan yang ada dari semula itu. Gitu loh. Bukan berarti kita menanggung dosa si Adam. Itu namanya Yetzer hara kalau dalam Ibrani. Itu bukannya bahasa Jepang. Baru kiri. Gitu ya CS ya. Ada lagi yang mau ditanya CS. Oke. Tuhan berkati ya. Halo. Ayah. Ayah. Assalamualaikum. Apa dimasukin? Yang permintaan. Tidak permintaan ya masuklah. Dengar-dengar katanya kita ini jadi bahan bakar neraka. Membakar siapa? Mereka yang dibakar. Ya kan? Kita bahan bakar. Kalau kita bahan bakar, berarti mereka lah yang dibakar. Berarti mereka. Halo.
Ya, Halo. ketiga fans. Kamu Kristen bang? Jevan. Hah? Kamu Kristen. Ateis, Kak. Apa agama di KTP-mu? Agama di KTP ku Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga. Mana ada? Ada agama Yesus Kristus. Larangan juga. Agamanya Kristen. Panjang kali KTP kau itu. Itu KTP apa kartu keluarga? Maksudnya agamanya Kristen loh. Kak, apa Kak Adet? Tadi aku bilang ateis. Adalah pria tak berpendirian. Masuk Islam sana. Aku bilang ateis, sekarang kok Kristen. Oh. Baik, Jangan nipu-nipu lah, kami kita tuh nggak bisa ditipu. langsung ke room Juma sana. Syahadat kau bikin mana? Mau alap aja kau. Itu. Biar ada bahan bakar. Sesungguhnya bahan bakar adalah lebih berguna daripada bahan bangunan. Halo Gevar 05. Halo. Insan. Oh. Ngantuk pula oh. Sama. Kantuk itu menurut penelitian nular loh. Iya, apa kayak kayak ini. Kayak apa? Nular ya namanya, bukan nular. Ya itulah pokoknya. Vibrasi. Halo Bang Jo. Halo, selamat malam. Nih Saya Joseph, pagi di sini. Joseph Albert Michael. Oh bukan, saya Yonatan. Tapi bukan Nabi Yonatan. Hah? Yohana. Yonatan. Oh Yonatan Nandar. Bukan. Saya sebenarnya baru pertama kali. Ya, Yonatan Landar, Pak. Oh enggak ya, Pak ya. bukan. Ada yang mau ditanya? Salam kenal Mbak Agatha sama Mbak Elia ya. Saya bukan mbak-mbak. Kugotil nanti kamu. Maaf Mas. Salah kau. Ya, Maaf, orang-orang maaf. yang panggil saya mbak itu saya putar Ya, wajahnya maaf, ke belakang. maaf. Oh maaf. Begini ganteng aku kok bilang mbak-mbak. Gue tuh kok nanti jadi monyet kayak orang Yahudi, mampus kok. Silakan Pak, mau tanya Bapak. Saya mau tanya sedikit tentang ini, tentang Saul. Itu di Samuel. Belum mau buka, belum mau bulan Ramadan Pak, ngapain kok sahur-sahur? Raja Saul, woy. tentang ini, tentang Raja Saul. Jadi saya baca itu di 1 Samuel berapa ya? Di 1 Samuel 14 1 Samuel 16 ayat 14. Terus? Itu di situ kan ditulis, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pertanyaan saya, roh jahat daripada Tuhan ini itu sama diartikan dengan iblis atau memang Tuhan punya roh jahat untuk memberikan apa ya? Maksudnya pelajaran kepada orang-orang Tuhan yang sudah mundur, dia diganggu roh jahat kok. Tuhan jadi roh jahat. kan di sini ditulisnya dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Berarti memang Tuhan punya roh jahat. Coba di mana? Bukan gitu. Di 1 Samuel 16 ayat 14. Ini ya Pak, ya dengar ya Pak. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, ini bandingkan dengan 1 Samuel 19 ayat 9-nya. Dikatakan begini, tetapi roh jahat yang datang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud
sedang main kecapi. Jadi ayat ini Pak, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu mengutus roh jahat itu kepada si Saul, bukan, tetapi pada kasusnya si Saul ini, ketika roh Tuhan mundur dari Saul karena Saul tidak mau taat sama Tuhan, maka atas izin Tuhan roh-roh jahat itu datang mengintimidasi Saul. Makanya dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh jahat yang daripada Tuhan itu terjadi, disebutkan roh jahat dari Tuhan, itu karena Tuhan mengizinkan roh jahat itu mendekati Saul karena Saul memilih untuk tidak taat kepada Allah. Itu maksudnya. Oh ya, oke. Mengerti saya. Jadi Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang kirim paksa, tapi karena Saul nggak mau dengar Tuhan, maka Saul Tuhan bebaskan menurut keinginannya, maka roh jahat yang mau datang kepada Saul Tuhan izinkan. Gitu. Jadi bukan Tuhan yang kirim roh jahat. Ya, oke. Nah, ya karena saya juga agak sedikit jadi bingung. Ini maksudnya Tuhan punya roh jahat atau Tuhan apa ya? Itu. Bukan, jadi Allah itu menggunakan roh jahat itu untuk menjalankan rencananya untuk menghukum orang yang melawan kehendaknya. Oke. Jadi roh jahat itu memang di bawah kendali Tuhan. Ya. Sama satu lagi sih saya baru baca juga tentang itu loh, tentang ternyata zamannya Musa juga membuat itu ya, patung ular ya. Saya baca juga, ya, itu di bentar ya, saya cari ya, di Dua Raja-Raja. Kenapa Pak? Jadi di situ ditulis itu zamannya Hizkia, Mas Elia. Di sini itu zamannya Hizkia. Terus di Dua Raja-Raja 18 itu ayat 4 saya baca ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang tembaga ya. Ya, betul sekali. Itu Musa yang membangun. Nah, saya juga baru tahu, ternyata Musa membangun ular tembaga itu. Aku kena Ben loh. Ternyata Musa membangun ular tembaga itu. Yang main satu. Kena Ben loh. Oke. Bentar ya. Ya. Apa yang mau Bapak tanya tadi Pak? Pertanyaan saya ialah, ini kan berarti zaman Musa sudah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Betul. Nah, patung ular ini berarti dibangun ketika dia sudah mengikut menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti apakah di situ juga Musa sempat berpaling gitu loh? Selain dia memukul ular tembaga itu kan Pak, ular tembaga itu kan tipologi Mesias Pak. Jadi itu apa maksudnya? Tipologi Mesias itu adalah, coba kita baca di di dalam Yohanes ya, sebentar ya saya lihat ya. Nah, Yohanes 3 ayat 14, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15-nya, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya gini, ketika Musa membuat ular tembaga itu, patung ular tembaga itu, orang-orang yang memandang kepada patung ular tembaga itu, kepada ular tembaga itu akan mendapatkan kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus pun di dalam kayu salib, dia adalah penggenapan dari penggambaran atau tipologi
ular tembaga, di mana kalau orang memandang kepada Kristus, maka orang yang memandang kepada Kristus itu akan menjadi sembuh. Nah, dan ternyata ular tembaga itu kan kalau kita baca di Galatia 3 kan hukum Taurat itu kan adalah penuntun untuk iman yang akan datang. Nah, karena iman itu telah datang, makanya hukum Taurat itu kita tidak lagi di dalam pengawasan penuntun. Nah, untuk ular tembaga itu sudah hancur di zamannya Hizkia yang mereka sebut sebagai Nehustan itu, karena mereka sudah menyalahgunakannya. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. 18. Iya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat si Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, jadi orang-orang Israel itu jadi menganggap benda itu sebagai berhala dan mereka memperlakukan ular tembaga itu seperti penyelamatnya mereka, dan Tuhan nggak berkenan akan hal itu sehingga bangsa Israel itu dihukum pada zamannya Hizkia, kemudian ular itu dihancurkan gitu, karena bukan itu makna yang sesungguhnya tetapi merujuk kepada Mesias yang akan datang gitu ya. Jadi kenapa dihancurkan? Karena memang memberontak. Ketika itu belum dihancurkan, Tuhan masih memperkenankan itu masih ada, tetapi puncaknya di zaman Hizkia baru dihancurkan. Karena mereka menyembah itu sebagai berhala dan Tuhan nggak berkenan. Gitu Pak. Oh, berarti lambangnya obat di Kementerian apa itu kan ada ularnya, ambil dari Alkitab. Betul, PBB itu juga gitu. Itu dari filosofi Yahudi loh Pak. Oh iya. Kan Badan Kesehatan Dunia kan ular juga, WHO kan ular iya, juga ular. kan. Iya. Itu terinspirasi dari kisahnya si Musa itu. Gitu. Makanya seluruh dunia ini harus percaya Yesus, Pak. Karena ular itu hanya penggambaran, wujudnya ya Yesus sendiri sebagai obat. Gitu loh. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Gata. Ya. Dulu Michael, aku lagi cari akun. Nggak bisa aku ini nggak ada moderatorku. Aku nggak moderator. Ini. Udah. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, kebanyakan moderator. Hasil aku jatahnya 1. Bentar. Ya makanya WHO itu lambangnya ular, itu terinspirasi dari Musa. Gitu loh. Makanya si Musa itu, patungnya si Musa pun ada di pengadilan Amerika. Makanya dalam prinsip hukum itu, di dalam hukum satu saksi bukanlah saksi, itu asas hukum loh. Nah, makanya hukumnya si Musa, dui ganda saksi, 2 saksi, itu baru benar. Gitu. Itulah pengaruhnya kekristenan itu atas seluruh dunia, agar menjadi nyata bahwa gereja adalah berkat dari Kristus. Kok nggak bisa aku ini? Kenapa ya? Udah loh. Itu ada dragon. Interaksi, oh iya. Live together. Ada kan, bisa kan? Oh tamu, iya ada 83. Oke silakan Dragon. Bertanya apa Dragon? Tau nggak yang tadi akunku tuh peringatan di atas. Ngeri kali pasukan Haina di bawah ini langsung ngeri, peringatannya langsung di atas. Bani report, Bani lapor, Bani Nora, kalian semua ini. Ya, emang tap ya, woi. Halo. Ya silakan Pak. Oke Kak, siap ditanya. Ini saya mau nanya Kak. Ada teman saya nanya seperti ini ke saya. Dia bilang begini, firman Tuhan atau Alkitab itu semuanya firman Tuhan bukan
Nah, saya kan kayak ya kaget itu, ada teman saya Kristen, dia nanya seperti itu ke saya gitu. Nah, kalau saya nanya menurut kakak Aganta ini atau kakak Elia, gimana cara menjawabnya? Silakan tak, mau kau atau aku? Woi, Bentar, gue lagi cari ini akun. Lanjut lah. oke. Jadi apakah semua firman Tuhan, semua tulisan kitab itu firman Tuhan atau tidak? Pasti firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan yang dimasukkan di sana dalam pengertian apa dulu? Dalam pengertian logos kah? Dalam pengertian dafar kah? Atau dalam pengertian grafe? Nah, grafe itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, dalam imannya orang Kristen kita percaya bahwa rasul-rasul itu dalam menulis Alkitab itu atas ilham dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan mereka menulis tulisan itu, yang kemudian pada akhirnya menjadi sumber pengajaran untuk mendidik orang Kristen dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, dan menyatakan kebenaran Mesias. Jadi apakah semua isi Alkitab itu adalah firman Tuhan? Pasti dari Tuhan, karena itu terinspirasi dari Roh Kudus melalui bapak-bapak gereja dan para rasul. Gitu. Karena Roh Kudus itu memakai manusia, Pak. Dia tidak bunyi-bunyi di udara seperti misalnya seperti burak atau apa gitu, bukan. Ya, dia menggunakan manusia, dan dalam hal ini adalah dia mengutus rasul-rasulnya, yang kemudian rasul-rasul meneruskan kepada bapak-bapak apostolik, dan kemudian bapak-bapak apostolik meneruskan kepada bapak-bapak gereja. Gitu. Tetapi firman dalam pengertian logos yang sesungguhnya itu hanyalah Yesus Kristus saja. Gitu, ya. Iya, ngerti. Ya. Makanya soalnya teman saya nanya begini kan, kalau emang itu semua Alkitab firman Tuhan, berarti waktu Yesus suruh kita berperang waktu di bangsa Babel ini, berarti Yesus ini dong, katanya dia. Makanya sekarang saya udah paham maksudnya, ngerti. Ya. Ada satu lagi kayak mau saya tanya. Silakan, tanya apa? Nah, ya ini tentang, kan saya punya temen, ya ini ya saya bertanya untuk kayak yang manakah yang benar gitu kan. Saya punya ada teman saya, dia gereja di yang maksudnya boleh sebut aneh nggak sih sebut orang atau sebut merek atau tidak usah? Nggak usah. Oh iya, ini aja sebut ini gerejanya ya, gereja ini yang ya inilah stong itulah yang itulah pokoknya. Nah dia kan gereja di situ. Nah dia bilang ke saya kan Kristen juga nih. Dia bilang begini ke saya, lu mendingan masuk gereja gua aja katanya, karena kalau di pemahaman gereja gua ya gereja lu itu kayak maksudnya pakai kayak kan di gereja saya kan gerejanya di ini gereja Protestan yang maksudnya pakai alat musik drum, alat musik inilah. Kalau dia kan kagak, maksudnya dia pakai piano doang. Nah katanya kalau kayak gitu maksudnya gereja yang kayak gitu katanya nggak benar, kata teman saya. Tapi kalau menurut kakak gimana tuh? Benar atau enggak itu dilihat dari pengajarannya, Pak. Dia mengajarkan Yesus itu Tuhan Allah, dia mengajarkan Allah yang Tritunggal, Allah yang hidup itu atau tidak. Kalau menyeleweng dari itu pasti salah. Kalau hanya masalah alat musik, si Daud pakai kecapi, pakai apa segala macam gitu loh. Itu kan ekspresi kita menyembah Tuhan. Ngapain hal-hal begitu dihakimi? Tapi kalau pengajarannya salah, dia memberitakan Yesus yang lain, dia mewartakan Allah yang lain selain daripada Allah Tritunggal, yang nggak boleh. Gitu. Gitu ya, jadi berfokus pada pengajarannya, Pak. Matius 7 itu berbicara tentang hal pengajaran sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan tentang alat musik yang harus begini, yang harus begitu. Memang dalam hal tradisi itu boleh kita terima. Tapi secara umum kan kita nggak menghakimi orang hanya karena perbedaan
alat musik yang dipakai kemudian mengatakan itu nggak benar gitu loh. Itu kan ekspresi kita gitu ya. Halo Dragon, Ini kayaknya komodo ini, komodo dragon. Oke, kita naikkan yang lain. udah mulai kedinginan aku. Udah musim gugur rupanya sih. Aku udah mulai masuk winter kan. Masih musim gugur lah. Winter tuh Desember. Ya tapi udah mulai dingin. Shalom Agatha, bro. Ya, shalom. Sedikit saya diskusi aja soal kalau kita, saya juga pernah baca buku di dalam filosofi itu bahwa aku yang ada dalam ngamu itu kebenaran. Sorry. Nah, artinya bahwa kalau kita ke Alkitabiah bahwa aku yang paling benar di dalam hati kita itu adalah Roh Kudus. Pertanyaan saya, Bro Elia, posisi iblis itu atau nafsu yang ada di dalam tubuh kita itu beradanya di mana? Di gigi, Pak. Iblis lah bilang. Kok bisa? Iyalah. Makanya kan kau suka gigit-gigit. Maksudnya apa sih Pak? Nanya gimana? Iblis itu kalau di dalam tubuh kita berada di mana? Kalau Roh Kudus itu kan di hati yang paling dalam itu adalah kebenaran. Aduh, iblis itu di mana? Iblis itu roh, Pak. Mereka itu Efesus 6. Mereka adalah penguasa-penguasa di udara. Mereka tidak di dalam kamu. Tapi kamulah yang mengizinkan mereka ada di dalam kamu. Gitu loh. Nah, itu di dalamnya itu jadi di mana? nggak ada di dalam kamu, di tangan, di telapak, enggak di perut, di dada, bukan begitu Pak. Hatimu kan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu kau izinkan masuk setan, maka hidupmu pun seperti setan, seperti bom gereja, membunuh orang Kristen. Nah itu dari setan. Ya, tapi kalau hatimu kamu berikan, kamu buka untuk kehendak Allah, yaitu dari Roh Kudus, maka hidupmu pun akan terpancar menjadi terang. Jadi bukan masalah di hati, di tangan, di kaki, di mana, bukan itu. Karena kehidupanmu itu terpancar dari hatimu. Kalau hatimu sudah benar, pasti hidupmu pun, perbuatanmu pun pasti benar. Tapi kalau hatimu dipenuhi setan, kamu mengizinkan setan itu masuk, ya hidupmu pun pasti begitu. Gitu ya. Masuknya itu maksud saya itu apakah melalui hati atau pikiran? Karena kan pada umumnya orang yang berpikir negatif lah yang selalu ada kesetanannya kan gitu. Betul, orang yang berpikir negatif lah orang yang setan itu akan masuk. Tapi kalau hatimu itu tidak mengizinkannya, ya itu nggak akan terjadi. Karena tindakanmu itu datang dari hatimu, nuranimu itulah yang menentukan itu Pak. Kamu bisa berpikir, aku melakukan ini enggak ya, tapi hatimu lah yang menentukan. Nuranimu lah yang menentukan kamu melakukan tindakan itu atau enggak. Jadi setan itu bermanifestasi itu bisa dari pendengaran, bisa dari mata, bisa dari pikiranmu, entah dari mana aja, itu bisa masuk gitu. Tergantung kamu mau mengizinkan atau tidak. Tadi itu kata Elia, contoh ya. Ada orang yang nggak kenal seseorang, tapi gara-gara orang lain sibuk ngomongin dia, akhirnya ikut-ikutan. Nah ini, itu kan jatuh ke dalam dosa akhirnya. Fitnah. Gitu. Makanya jangan mendengarkan sesuatu yang memang kamu belum tahu kebenarannya. Itu loh. Paham nggak? Jadi gini, saya paham. Jadi gini, karena misalnya karena kan gini loh Pak, roh setan itu pasti roh pemecah gitu. Jadi apa yang tidak berasal dari Allah itu pasti berasal dari si jahat gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu
perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu ya kamu harus lakukan itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya iblis itu tidak mengintimidasi kamu? Ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, jangan banyak dengerin gosip, jangan banyak dengerin omongan-omongan orang gitu. Itu kan bisa menimbulkan banyak sekali manifestasi gitu dari si setan gitu loh. Dan kamu boleh melatih jasmanimu dengan berpuasa. Silahkan. Gitu. Jangan makan daging. Puasa Daniel. Bisa. Lebih paling bagus itu vegetarian, Pak. Vegan. Ya, vegan atau vegetarian lah ya, karena vegan itu lebih ekstrim sih sebenarnya. Ya, jadi biar vibrasinya itu halus gitu. Benar. Itu. Ada satu lagi yang terakhir ini, Bro Elia, satu lagi ini. Ya Pak. Kita dulu waktu di sekolah, kita itu dikasih pelajaran teori Darwin adalah manusia kera. Evolusi. Salah itu. Evolution. Nggak ada itu evolusi. Betul. Tapi itu masuk Kalau dalam daftar teori pelajaran dan Darwin di itu beberapa benar, negara. Pak, maka Allah akan beristirahat hari Jumat. Gak hari Sabat. Itu yang gue maksud. Karena gak ada lagi penciptaan manusia dari kera, dari hewan. Selesai kau. Pertanyaan saya bukan Kau gitu. bersedia nggak dibilang nenek moyang kau monyet kera? Kalau aku sih nggak mau. Kau aja sana nenek moyangmu kera. Aku sih nggak. Karena kita kan bicara Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan melalui tanah. Oke. Tapi pertanyaan saya waktu itu kan karena kita juga sempat menerima pelajaran teori Darwin. Kalau secara Alkitabiah itu adalah bertentangan. Begini Pak, itu kan teori. Dengar, saya potong ya. Itu kan teori, namanya teori. Kita belajar itu di sekolah bukan untuk memahami teori itu, tetapi untuk menguji teori itu. Kan teori. Teori Big Bang, teori Darwin, itu masih teori Pak. Beda dengan penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus itu enggak teori, itu nyata. Gitu loh, ya. Itu cuman konsep. Iya, gitu loh, ya. Itu cuma pandangan. Kalau manusia memang dari monyet, kenapa 2000 tahun lalu nggak ada monyet dari 2000 tahun lalu sekarang? Kera Elia, bukan monyet, beda. Dari kera, gitu. Kenapa aku lama-lama nggak ada ekorku? Mengalami ini ya kan, evolusi ya kan. Gara-gara digigit temannya sikit-sikit jadi habis. Gitu loh, ya. Cuman ada teori salah satu teori gravitasi yang berlaku. Sekarang gini Pak, kalau teori Darwin kau terima manusia itu dari kera, berarti nanti akan muncul lagi teori babi. Bisa jadi kita dari babi semua. Karena kelakuannya udah kayak babi semua. Jadi teori anjing. Ya kalau diterima satu semua diterima nanti. Teori ikan. Nah dari ikan nih kita ini semua. Cemana? Itu kan cuman apa sih namanya? Konsep-konsep yang nggak pernah terbukti sampai detik ini. Betul. Itu nggak ada itu ya. Nggak, jadi sengaja aku naik hanya sebagai support, dan saya bangga sama Mbak Agatha dan Bro Elia. Bangga sama Tuhan Pak, jangan sama kami Pak. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Jangan bangga sama manusia, nggak boleh. Bangga sama Allah. Kenapa Bapak nggak pakai teori Saripati Tanah? Dari air maninya. Yang dari tulang sumsum. Ya, tulang dada dan tulang sulbi. Oke, thank you Agatha. Oke, Pak. Siap. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Halo. Salam. Ini makanya disarankan cewek-cewek jangan pernah mau dibonceng laki. Begitu ketemu tulang sulbi dan tulang dada wanita, harus jadi anak. Memancar. Jadi memancar nanti cairan itu. Ya kan? Jadi apa nanti? Hujan manusia ya?
Ya. Aduh, ntar dulu ya, aku mau minum, haus aku. Kedinginan soalnya aku di sini lagi musim jatuhnya para bulan ya. Halo. Pak Bos. Shalom Kak. Halo, Shalom. Iya, Kristen Kak. Silakan mau bertanya. Ya, saya sedikit ada pertanyaan Kak. Itu salah satunya mengenai pembaptisan. Yang saya tanya di situ dulu, sebelum saya masuk di pertanyaan saya mau cerita sebentar aja. Dulu sebelum saya masuk di gereja yang alirannya karismatik, salah satunya GBI. Dulu kan waktu kecil itu kan ada namanya juga dibilang baptis ya, baptis gitu. Tapi setelah saya sudah beranjak remaja, saya juga udah pernah dibaptis dengan yang namanya baptis selam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang itu, kenapa ya waktu kecil itu atau waktu masih bayi itu dikatakan harus itu dikatakan baptis, sedangkan kalau saya menurut yang sudah saya baca itu baptis selam. Sedangkan kalau yang kecil waktu masih bayi itu bukan baptis ya, tapi penyerahan anak. Itu aja Kak. Kalau itu Elia nggak ngerti aku tuh apa yang dibilangnya penyerahan. Memang Maksudnya apa Pak? Boleh tanya lagi Pak? Maaf saya nggak fokus tadi. Oke. mau diserahkan kemana kamu? Ke pihak berwajib? Enggak, jadi gini. Kemana? Kan waktu kecil kan ada kita itu dibaptis kan. Katanya begitu. Nah, sedangkan sekarang ini kan berapa tahun lalu sih saya sudah dibaptis setelah masuk di gereja karismatik. Nah, sekarang ini setelah sejauh yang sudah saya baca di Alkitab nih Kak, untuk bayi bukan di apa namanya tadi, bukan dibaptis tapi penyerahan anak, sama seperti waktu Yesus lahir kan dia diserahkan, didoakan gitu. Bukan. Jadi begini Pak, gini. Baptisan itu boleh dimulai dari umur 8 hari. Kita baca Kolose 2, apa itu baptisan ya? Kolose 2 ayat 10. Jadi baptisan itu adalah penggantinya sunat. Jadi baptisan anak itu apakah Alkitab biasa? Nggak Alkitabiah gitu loh. Kita baca ya. Kolose, mana kau Kolose? Kolose 2 ayat 11 ya. Nih. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Tuhan Yesus itu disunat sejak umur 8 hari, maka kalau sunat itu adalah simbol dari baptisan yang akan datang, berarti orang bisa dibaptis dari umur 8. Bukan simbol, penggenapan. Penggenapan dari baptisan ya, berarti baptis itu bisa dimulai dari umur 8 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan kita menyerahkan anak nantinya dibaptis setelah usia berapa belas tahun, ya silahkan saja. Tapi kalau bisa dibaptis lebih awal sejak usia 8 hari itu lebih baik. Itulah karena di dalam baptisan itu dia dipersatukan dengan kematian Kristus yang akan memperoleh upah dari hal itu, yaitu kehidupan kekal di dalam dia kalau dia setia di dalam iman itu.
gitu loh. Jadi Tadi nanggepin yang itu, yang ketika Yesus diserahkan ke bait Allah itu buat disunat. Kok kira diapain? iya, dia kan Disunat. disunat. Disunat itu konteksnya. Makanya sunat adalah penggenapan baptis adalah penggenapan Sunat. Betul. Tuh, jadi buat teman-teman yang di bawah ini yang mengatakan, tapi kan anaknya belum tahu apa-apa, iman orang tuanya. Iya. Tuh, Nah, iman orang tuanya itu yang menyelamatkan. Tuh, yang percaya kepada Yesus. Bunda Maria juga, kenapa Bunda Maria menyunatkan Yesus, membawa Yesus ke bait Allah? Ya karena Bunda Maria itu bertindak sebagai seorang ibu yang adalah orang Yahudi. Betul. Justru ya ketika Musa itu lalai menyunatkan anaknya, Tuhan itu marah besar loh. Iya. Langsung kalau orang dibunuh tua itu lalai membaptiskan anaknya, itu dia Tuhan juga bisa marah. Mati, harus mati. Baik, berarti pas yang akan dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen ya, bersama dengan beberapa orang yang menanyakan terkait iman Kristen, dan kita sudah dengarkan seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka ya, pertanyaan-pertanyaan yang baik sebenarnya ya, mengenai agama siapa yang lebih dulu ya, Tuhan siapa yang lebih dulu, dan apakah Yesus ini seorang muslim atau bukannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu kalau ditanya agama mana yang lebih dulu, tentu ya agama Yahudi, baru menyusul agama Kristen, baru Islam, itu jawabannya. Lalu Tuhan siapa sih yang lebih dulu ada di dunia ini ya? Tentunya Tuhan orang Kristen ya, karena kenapa? Dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya, kita bisa lihat bagaimana anak-anak Tuhan mulai dari bangsa Israel hingga orang Kristen zaman sekarang menyembah Tuhan yang sama. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat-sangat luar biasa penjelasan apologet Kristen di video tadi yang memberikan kita pengertian-pengertian baru, membuka wawasan kita, dan tentunya menambah ilmu pengetahuan kita. Lalu saudara dalam Tuhan, ada pertanyaan lain ya, apakah Yesus ini muslim? Ya tentu jawabannya tidak, karena bagaimana Yesus dikatakan muslim sementara agama Islam di zaman Yesus belum ada. Ya kita tahu bahwa agama Islam ini ada sejak abad ke-7 kurang lebih. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan Yesus seorang muslim. Itu hal yang menurut saya tidak masuk akal sekali ya. Dan kita tahu bahwa Yesus ini adalah Allah yang datang ke dunia ini ya. Yesus bukan membawa agama, tetapi Yesus membawa kabar keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Dan tidak hanya kabar keselamatan, Yesus juga memberikan keselamatan itu kepada umat pilihannya, kepada orang yang percaya kepadanya ya. Saudara dalam Tuhan, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang tentu kita menjawab dengan baik supaya mereka yang bertanya boleh mengerti tentang iman Kristen, boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tentang agama Kristen. Lalu saudaraku dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas dan bicarakan di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagian video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, salam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.